Dokter. Siaran ya. Iya, dokter. Ini Faisal ada orangnya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dr. Monalisa menggantikan Dr. Hasan ya, yang sedang sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sehat ya. Baiklah, sebelumnya sudah dapat mungkin tentang ginjal hipertensi. Saya hanya menjelaskan beberapa poin tentang penyakit ginjal kronik ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, dokter. Jelas ya? Jelas, dokter. Jika ada sendiri, ya kalau kita hari-hari lihat orang cuci darah ya, yang dikatakan gagal ginjal, itu apabila sudah melampaui stadium akhir dari chronic kidney disease atau dikenal juga dengan gagal ginjal kronik ya. Secara definisi, menurut KDIGO 2012, CKD adalah didefinisikan sebagai abnormalitas dari fungsi ginjal dan struktur ginjal selama lebih dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan, itu belum Maaf, dokter. Ya? PowerPoint-nya belum muncul, dokter. Oh, nggak muncul ya? Iya, dokter. Share-nya nggak keluar ya? Saya share lagi ya. Oh, hilang tadi. Sudah muncul? Sudah, dokter. Sudah ya? Kita balik lagi ya. Yang dikenal dengan gagal ginjal kronis ya. Kalau kita hari-hari biasa dengar pasien gagal ginjal, apa sih yang dikatakan ginjal kronis ya? Apakah semua orang cuci darah baru dikatakan gagal ginjal? Tidak demikian. Jadi kapan dikatakan gagal ginjal? Sudah melampaui gangguan atau kelainan abnormalitas baik itu secara struktur atau secara fungsi lebih dari 6. Internetnya nggak bagus ya, sebentar. Ganti dulu, internetnya suka nggak stabil nih. Internetnya nggak stabil, sebentar ya. Diganti aja. Jadi secara definisi, apa yang dikatakan gagal ginjal menurut KDIGO 2012 itu adalah suatu abnormalitas dari ginjal, baik itu secara struktur dan fungsi lebih dari 3 bulan. Yang berimplikasi terhadap kesehatan, baik itu dikategorikan sebagai laju glomerulus atau glomerulofiltrasi atau juga dikategorikan dengan albuminuria kategori. Jadi bukan hanya dilihat laju filtrasi glomerulusnya saja, tetapi juga dilihat dari protein yang keluar melalui urin yaitu albumin
URI. Penyakit ginjal kronis merupakan suatu proses patofisiologi dengan etiologi yang beragam ya. Dia mengakibatkan penurunan fungsi ginjal, baik progresif yang pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Suatu gagal ginjal yaitu suatu kejadian klinis yang ditandai dengan fungsi ginjal yang irreversible. Artinya dia tidak bisa kembali lagi seperti semula. Pada suatu derajat yang melakukan terapi pengganti ginjal yang tetap, baik berupa dialisis ataupun terapi transplantasi ginjal. Apa yang dikatakan sebagai uremia? Uremia merupakan suatu sindrom klinik dan laboratorik. Jadi dia tidak hanya satu saja ya, baik itu sindrom klinik dan laboratorik. Begitu juga dengan penyakit ginjal. Gangguannya kurang lebih dari 3 bulan, baik secara struktur dan fungsinya. Jadi secara klinis dan laboratorium yang terjadi pada semua organnya, baik penurunan fungsi ginjal pada penyakit kronik. Bagaimanakah yang dikriteriakan sebagai gagal ginjal kronik? Ya, penyakit ginjal kronik, kerusakan ginjalnya tadi lebih dari 3 bulan, baik struktur ataupun fungsi, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Manifestasinya apa? Ada kelainan patologis terhadap dapatkan tanda kelainan ginjal, termasuk dalam komposisi darah atau urin atau kelainan dalam sistem pencitraan, misalnya USG ya. Laju yang kedua adalah laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan dengan atau kerusakan ginjal. Jadi kelainan fungsi dan strukturnya. Jadi berdasarkan KDIGO tadi bukan hanya LGF saja ya, bukan laju filtrasi glomerulusnya saja, tetapi juga protein urin ya. Berdasarkan buku PABDI kita bagi kriteria penyakit ginjal kronik yaitu kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan, baik struktur, fungsi, baik itu dengan penurunan dari laju filtrasi glomerulus ya, dan tidak terdapat kerusakan ginjal yang lebih dari 3 bulan, ini tidak termasuk kriteria penyakit ginjal kronik. Misalnya ya, pasien dengan sumbatan batu di traktus urinariusnya, itu kan dia akan gagal ginjal tapi sementara, tetapi namanya acute kidney injury. Akan berbeda dengan penyakit ginjal kronik, dia harus lebih dari 3 bulan. Berdasarkan etiologi atau penyebab dari CKD itu ada dikenal dengan diabetic glomerular disease, ada glomerulonefritis, ada hipertensive nephropathy, jadi hipertensi renal, baik itu akibat primary glomerulonefritis dengan hipertensi ataupun penyakit-penyakit iskemik pada penyakit-penyakit ginjal, ya, penyakit ginjal iskemik ataupun penyakit vaskular pada ginjal, penyakit-penyakit kelainan ginjal. Ada juga akibat polycystic kidney, ya, atau penyakit-penyakit tubulointerstitial nephropathy atau TIA, ya. Ini salah satunya penyebabnya adalah makan obat-obatan, ya. Secara klinis, kapan terjadi abnormalitas urin, maka secara gejala klinis dia ada beberapa hal yang terjadi, yaitu pertama adanya gangguan cairan dan elektrolit, gangguan endokrin, gangguan neuromuskular, gangguan pada kardiovaskular dan pulmoner, kemudian gangguan di dermatologi, gangguan gastrointestinal, hematologi, dan imunologi. Ya, contohnya apa? Pada gangguan elektrolit bisa jumlahnya cairannya banyak, terjadi hiponatremi, bisa terjadi hiperkalemi, bisa terjadi hiperfosfatemia. Jadi pasien-pasien gagal ginjal sering kita temukan hal ini, ya. Gangguan metabolik apa yang bisa terjadi? Bisa terjadi hiperuricemi, gangguan resistensi dari karbohidrat, osteomalacia, gangguan vitamin D, ya.
Ini beberapa penyakit-penyakit endokrin yang disebabkan oleh gagal ginjal. Kalau pada gangguan neuromuskular apa? Pasien suka lemas, sering sakit kepala, mengantuk, letargi, ya. Kemudian nyeri-nyeri, bahkan sampai dengan koma. Pada gangguan gagal ginjal pada gangguan kardiovaskular dan pulmonal, apa yang didapatkan? Bisa terjadi peningkatan tekanan darah pada arteri, dekom pasiennya, dekom kordis, ya, udem paru, kemudian bisa perikarditis, ada hipertrofi kardiomiopati, uremik lung, ya, ini beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan pada jantung dan paru akibat dari gagal ginjal. Sedangkan kelainan dermatologi apa yang dapat? Dermopati, ya, urem fosfat, pasiennya gatal-gatal, pruritus, hiperpigmentasi, ya, suka demam, kulitnya ya menghitam. Gangguan gastrointestinal apa yang didapatkan? Pasiennya sering muntah-muntah, ya, mencret, jadi ulu hati, bahkan terjadi gastrointestinal bleeding. Ya, sedangkan gangguan hematologi apa yang didapatkan? Pasiennya sering dengan anemia, limfositopeni, bleeding, ya, terjadi perdarahan, leukopeni, dan trombositopeni. Ini salah satu klinis dari abnormalitas dari uremia. Jadi kalau pasien datang misalnya dengan muntah-muntah, ada anemi, tekanan darahnya tinggi, ya, terkejang. Nah, kita harus curiga bahwa itu kondisi hiperuremia atau terjadinya uremia pada pasien tersebut. Ya. Jadi walaupun kita belum periksa darah, sudah ada dari klinisnya bau urin, ya, mulutnya bau amoniak, ya, kemudian pasiennya sesak, tensinya tinggi, kita harus curiga pasiennya adalah gagal ginjal. Kemudian secara kriteria CKD berdasarkan KDIGO, ya, yang lebih dari 3 bulan, apa saja markernya? Yang pertama, adanya albuminuria, ya, lebih dari 30 mg per 24 jam, atau adanya albuminuria lebih dari 3 mg per mol selama 24 jam, ya. Kemudian apalagi? Adanya sedimen urin, kemudian gangguan elektrolit, ya, kemudian abnormalitas dari histologi ginjalnya, kemudian struktur dari ginjal yang jelek secara imunologi, secara radiologi, ya, atau imaging, ya, dengan USG ataupun CT scan, kemudian adanya riwayat transplantasi ginjal. Yang kedua apa? Terjadinya penurunan dari laju undap laju filtrasi glomerulus. Nah, pada gangguan penurunan glomerulusnya berapa? Kurang dari 60 ml, ya. Secara kategori gagal ginjal kronis kita bagi penyakit gagal ginjal kronis ini ada 5, ya. Itu ada grade 1 apabila laju glomerulusnya lebih dari 90, ini dianggap normal atau tinggi, ya. Ada di stage 2 60 sampai 89, stage 3A 45 sampai 59, biasanya mulai gangguan ginjalnya sudah mulai ringan sedang, ya. Kemudian 3B itu 30 sampai 40, ini moderate sampai severe, kemudian grade 4 itu 15 sampai 29 atau sangat jelek penurunannya, dan grade 5 kurang dari 15. Ini yang dibilang gagal ginjal. Apabila kurang dari 15, ini salah satu indikasi untuk dilakukan hemodialisa. Kemudian berdasarkan tadi ada 2, ya, berdasarkan KDIGO, ada albuminuri, ada laju filtrasi glomerulus. Berdasarkan albuminuri, kita bagi ada kategori A1, A2, dan A3. Kalau kurang dari 30, masih normal atau sedang ringan, ya. Tetapi kalau lebih dari 30 sampai 300, moderate, sedangkan lebih dari 300 adalah severe. Jadinya kerusakan ginjalnya semakin berat, ya. Nah, bagaimana cara menghitung laju filtrasi glomerulus? Ada EGFR atau CKD-EPI, ada kita pakai rumus Cockcroft
gold equivalent ya. Ini bisa dihitung. Nah, kalau kalian punya aplikasi tinggal klik aja Kadigo, dilihat IGFR ya, berapa IGFR ini estimasi glomerulofiltrasi. Jadi tinggal dimasukin berapa umurnya, kemudian misalnya umurnya 40 ya, 140 dikali berat badannya berapa? Berat badannya 50 misalnya ya, dikali 72 sama dikalikan dengan jumlah kreatinin serumnya sekarang. Kalau perempuan dikali lagi 0,85. Apabila kurang dari 60, lebih dari 3 bulan, artinya dia menderita penyakit ginjal kronik. Ya. Nah, berdasarkan prognosis, CKD oleh Kadigo membagi atas ada 2 ya, ini tadi berdasarkan laju filtrasi glomerulus dan ada berdasarkan protein urin yaitu albumin nuria ya. Daerah yang hijau ini risikonya rendah, kalau yang sudah mulai orange kurang ya, krem ya. Krem juga udah mulai turun ya. Kalau merah ini sudah mulai berat. Risikonya sangat tinggi terjadinya ke arah gagal ginjal. Ini tadi ya durasinya lebih dari 3 bulan ya, berdasarkan dievaluasi bagaimana penyakit-penyakit pada gagal ginjal ini. Apa sih penyakit? Baik itu penyakit-penyakit akut kidney disease ya, dievaluasi apabila pertama dia aki tapi setelah 3 bulan dia nggak berbaikan, maka dianggap sebagai gagal ginjal ya. Apa yang dikatakan sebagai gagal ginjal ya, apabila laju filtrasinya kurang dari 60. Ya, pada orang normal ini lebih dari 90 tadi ya. Apabila terjadi penurunan ya dan diikuti oleh penurunan serum kreatinin, jadi dia tidak hanya kreatinin saja, ada juga yang Kadigo membuat 2 kategori penurunan laju glomerulofiltrasi itu ada 2, ada yang berdasarkan glomerulofiltrasi berdasarkan ureum, serum kreatinin, dan ada juga berdasarkan cystatin C ya, tetapi tidak boleh hanya satu saja. Memang kalau di Indonesia untuk pemeriksaan cystatin C ini harganya mahal dan tidak ditanggung BPJS sehingga kita tidak memakai ini. Yang kita pakai sekarang masih adalah berdasarkan laju filtrasi glomerulus saja. Kerusakan ginjal ya, baik itu struktur yang abnormal dan penurunan laju glomerulus ya, itu sebagai marker apakah dia gagal ginjal atau tidak. Secara normal angka dari kreatinin, albumin kreatinin adalah kurang dari 10 ya. Kemudian kalau ringan 30 sampai 300 ya. Kalau lebih dari 300 ini sudah makroalbuminuri. Kalau mikroalbuminuri kadang-kadang tidak terdeteksi dari urin ya. Kadang urinnya kalau kita lihat hanya gambarannya trace saja ya. Apabila tinggi maka secara 24 jam dilihat apabila terjadi penurunan ya lebih dari 30 itu sudah dianggap sebagai gagal ginjal. Kerusakan dari gagal ginjal juga kita bisa lihat dari sedimen urin ya. Jadi kalau urinnya diambil, dilakukan sentrifugal, kemudian sentrifus ya, dilihat apakah ada sedimen urin. Sedimen urin kerusakannya itu kerusakan dari ginjal glomerulus bisa kita lihat dengan adanya secara mikroskopik adanya gambaran cylinder case. Cylinder case-nya apa? Biasanya terjadi gangguan dari membrana glomerulus basalisnya. Kemudian didapatkan cylinder case ya, baik itu eritrosit maupun leukosit. Kemudian kadang-kadang dapatkan badan lemak ya dengan protein urin. Tapi kalau granular case atau tubular epitel ini biasanya paling banyak adalah pada penyakit-penyakit parenchyma renal disease ya, jarang pada CKD yang fase, kecuali dia penyebab CKD-nya adalah
parenchymal disease. Yang paling banyak adalah kita lihat adalah sel-sel eritrosit ataupun sel-sel leukositnya yang berbentuk silinder gas. Ya, kalau leukosit biasanya adalah gangguan dari intersisial, sedangkan proliferatif adalah gangguan dari glomerulonefritisnya. Kerusakan pada tubulus, ya, ini bisa terjadi pada gagal ginjal. Yang pertama adalah renal tubular acidosis, penyakit nephrogenik diabetes insipidus, kemudian gangguan pada pengeluaran postasium atau kalium, ya, gangguan pada pengeluaran magnesium, Fanconi syndrome atau non-albuminuria dan cystinuria. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan gagal ginjal akibat dari renal tubular disorder, kerusakan pada renal tubulus renalnya. Secara patologi, kerusakan ini didapatkan secara gambaran histologi ataupun contoh-contoh penyakitnya, ya. Yang pertama, yang paling sering terjadinya gagal ginjal adalah glomerular disease, penyakit glomerular. Apa aja penyakit glomerular? Itu bisa pada nefropati diabetik, penyakit-penyakit autoimun atau IgA salah satu contohnya, ya. Kemudian penyakit-penyakit infeksi sistemik akibat obat ataupun penyakit-penyakit keganasan. Akibat apalagi yang bisa menyebabkan gagal ginjal? Salah satunya penyakit-penyakit gangguan pembuluh darah. Seperti apa? Aterosklerosis, hipertensi, sehingga pada nefropati hipertensi, ya, iskemik, vaskulitis, dan trombotik mikroangiopati. Jadi terjadi trombosis pada mikroangiopatinya. Penyakit-penyakit tubulointerstisialis seperti penyakit infeksi saluran kemih, adanya batu, adanya obstruksi, atau keracunan obat. Kemudian penyakit yang lain bisa menyebabkan gagal ginjal adalah salah satunya penyakit-penyakit kongenital atau penyakit-penyakit kistik pada ginjal atau polikistik ginjal. Ini bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Di Indonesia yang paling banyak apa? Salah satunya adalah diabetes dan hipertensi. Sedangkan yang lain lebih sedikit, ya. Setiap negara itu berbeda. Kalau di Indonesia yang paling tinggi adalah berdasarkan tadi, ya, ada penyakitnya, penyakit gagal ginjal. Nah, yang tadi, ya, ada penyakit glomerular, penyakit autoimun, penyakit gangguan dari neoplasma, ya. Kemudian didapatkan juga penyakit vaskular yang sudah tadi, ya. Dan penyakit-penyakit apa? Akibat transplantasi, misalnya obat-obatan, ya. Kalau orang transplantasi ginjal kan diberikan tacrolimus, ya, itu kadangkala kita menurunkan efek imun dari transplantnya, tetapi menyebabkan kerusakan pada ginjal itu sendiri, ya. Secara patofisiologi, gagal ginjal pada kronik adalah ada beberapa yang mendasarinya. Salah satunya adalah pengurangan dari massa ginjal, ya. Kalau ginjalnya rusak, mulai-mulainya akan terjadi pengurangan dari nefron, pengurangan dari massa ginjal itu sendiri. Akibatnya terjadi hipertrofi pada struktur dan fungsi dari nefron yang tersisa. Sebagai kompensasi, maka akan terjadi molekular fase aktif, terjadi peningkatan sitokin, ya, growth factor, yang akan menyebabkan terjadinya hiperfiltrasi. Dan akibatnya akan diikuti oleh peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah dari glomerulus itu sendiri. Bagaimana proses adaptasi ini berlangsung? Biasanya dengan waktu yang singkat, lebih dari 3 bulan. Apabila dia terjadi terus-menerus, akhirnya akan diikuti proses maladaptasi. Akibatnya hipertrofi tadi menjadi sklerosis dari nefron yang masih tersisa. Nefron-nefronnya rusak, maka terjadi penurunan fungsi nefron yang bersifat progresif, ya. Jadi walaupun nanti sitokinnya udah menurun, growth faktornya menurun, tapi kalau dia sudah rusak nefronnya, maka proses penyakitnya akan tetap berlangsung, ya. Ini secara patofisiologi terjadinya nefropati, contohnya nefropati hipertensi, terjadinya hipertrofi, jumlah nefronnya berkurang, terjadi sklerosis,
Akibat sklerosis terjadi peningkatan tekanan darah secara baik di arteri renalis, ya, terjadi hipertensi sistemik, kompensasi hiperfiltrasi, angiotensin akan meningkat, kebocoran dari filtrasi, akibatnya terjadi inflamasi terus-menerus, akibatnya malah menyebabkan gangguan dari ginjal itu sendiri. Nah, stadium dini dari penyakit ginjal kronik apabila kehilangan daya cadang dari renal. Mana yang bisa menyebabkan keadaan laju filtrasi glomerulus yang menurun, ya, awal-awal bahkan menurun, bahkan bisa sampai meningkat. Kadang-kadang ditemukan malah orangnya banyak urinnya keluar. Nah, tapi akan terjadi penurunan secara pasti dan terjadi penurunan fungsi dari nefron secara progresif. Ditandai oleh apa? Terjadi peningkatan kadar urium dan kreatinin, bahkan sampai terjadinya penurunan laju glomerular filtrasi lebih kurang dari 60%. Biasanya pasien ini masih asimptomatis, dia hanya hangat-hangat saja badannya, ya, urinnya masih cukup. Kapan mulai ada keluhan? Biasanya apabila laju filtrasi glomerulus kurang dari 30%. Bagaimana keluhan yang datang? Biasanya terdapat nokturia, badannya sering lemas, mual, nafsu makan yang berkurang, dan terjadi penurunan berat badan. Dan kalau kurang dari 30, apa yang terjadi? Terjadi gejala uremia, itu lebih nyata. Pasiennya anemi, terjadi peningkatan tekanan darah, ya, gangguan dari metabolisme fosfor dan kalsium, pasiennya gatal-gatal, mual, muntah, ya, gampang infeksi, saluran napas ada infeksi, baik itu saluran napas, saluran kemih, saluran cerna, ya, dan gangguan keseimbangan cairan. Pasiennya bisa udem, bengkak, terjadi hiper ataupun hipovolemia, dan gangguan keseimbangan elektrolit, baik itu natrium ataupun kalium. Tadi dikatakan bahwa terjadinya natrium sering rendah dan kalium sering meningkat. Apabila laju filtrasi glomerulus di bawah 15, ini lebih serius lagi. Pasiennya sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Biasanya kadang-kala pasien sampai dengan kondisi tidak sadar, bisa kejang, ya. Apa saja terapi pengganti ginjal? Itu ada dialisis ataupun transplantasi ginjal, ya. Nah, pada stadium ini maka pasien dikatakan sebagai renal failure atau gagal ginjal tahap akhir, dan kondisi inilah yang harus dilakukan hemodialisa, ya, salah satunya. Nah, ini contoh gambarannya, ya. Jadi kalau ginjalnya masih normal, glomerulusnya jelas, tubulus-tubulusnya masih bagus, ya, arteriol aferen dan eferen yang baik, tekanannya masih normal, endotelium masih jelas. Apabila terjadi gagal ginjal, apa yang terjadi? Filtrasi dari glomerulus, terjadi sklerosis, jadi batas antara, ya, sel-sel podositnya udah nggak jelas, ya, terjadi peningkatan baik itu di arterial eferen maupun arterial eferen. Akibatnya apa? Terjadi RAA sistem, terjadi peningkatan tekanan darah secara sistemik. Nah, apabila strukturnya tidak normal, maka akan didapatkan kerusakan pada ginjal. Itu bisa kita lihat secara imaging, ya, baik itu dengan USG ataupun CT scan, ya, ini akan didapatkan Bapak apa saja sih yang menyebabkan gagal ginjal yang bisa kita deteksi, ya. Salah satunya penyakit-penyakit polikistik kidney, ya, kemudian dysplastic kidney, hidronefrosis. Hidronefrosis ini biasanya diakibatkan oleh obstruktif, baik itu oleh batu misalnya, ya, atau pada neoplasma. Contohnya paling sering kalau wanita usia di atas 60, 50-an, dia menstruasinya berlebihan. Nah, kita curiga salah satunya CA cervix yang sering terjadi hidronefrosis, ya. Kemudian adanya scar pada kortek, infak atau pyelonefritis, ya. Juga bisa disebabkan oleh reflux dari vesicoureter apabila ada sumbatan. Adanya massa pada ginjal sehingga menyebabkan ginjal yang besar. Kemudian baik itu penyakit-penyakit infiltratif ataupun penyakit renal arteri stenosis, ya. Kalau renal arteri stenosis biasanya kita dapatkan tekanan darah yang tiba-tiba tinggi, diberikan ACE inhibitor dia tidak akan turun, ya, malah semakin tinggi tekanan darahnya. Kemudian kalau kita dengarkan ada bruit pada daerah costophrenicusnya, ya, kita dengarkan ada bruit apabila terjadi renal arteri stenosis. Nah, ada
juga ginjal yang kecil ya, hiperekoik. Ini biasanya pada gagal ginjal yang sudah severe, dari USG bisa terlihat. Nah, pada pasien dengan riwayat transplantasi ya, ini secara histopatologi apabila didapatkan albumin kreatinin rasionya kurang dari 30 ya, dan pada yang mendapatkan ginjal ini risiko mortalitas dan gagal ginjalnya lebih tinggi ya. Nah, berdasarkan KDIGO ya, klasifikasi dari gagal ginjal ini ada penyakit-penyakit glomerular disease, ada tadi penyakit tubulointerstitial disease dan vascular disease, serta kistik dan congenital disease. Ini beberapa etiologi dari penyakit-penyakit gagal ginjal ya. Nah, apa hubungan antara albuminurin dan proteinurin ya? Jadi kalau terjadi peningkatan dari pengeluaran albumin ya, kalau ringan, kalau masih ekskresi dari albumin itu masih ringan, maka dia kondisi beratnya masih lama. Tapi kalau sudah pertama kali proteinurinnya ya tinggi, kalau kita di rumah sakit sulit kita dapatkan angka-angka ini karena biasanya kita hanya memakai tes strip, itu ada positif 1, positif 2, positif 3 ya. Kalau lebih dari 300 itu sudah mulai positif 1. Kalau trace itu sudah 30 sampai 300. Jadi kalau kita lihat protein urin misalnya positif 2. Nah, itu sudah mulai severe. Hati-hati ya, sebentar lagi dia bisa masuk ke gagal ginjal. Gambaran klinis gagal ginjal kronik tergantung dari penyakit-penyakit yang mendasarinya. Ya, apa aja penyakit mendasarinya? Apakah dia diabetes, ya, ataukah penyakit infeksi saluran kemih, batu, ataukah ada lupus? Ya, lupus juga sangat tinggi menyebabkan gagal ginjal pada lupus nefritis. Kemudian apakah dia terkena sindrom uremia? Nah, kalau pasien datang ke UGD rata-rata sering dengan kondisi yang sindrom uremik ya, biasanya overload, pasiennya bengkak-bengkak, neuropati, pruritus, gatal-gatal, perikarditis, kejang pasiennya ya, bisa sampai di kondisi koma. Nah, kalau ke darurat adalah salah satunya adalah sindrom uremik, di mana sindrom uremik adalah satu indikasi untuk melakukan suatu terapi pengganti ginjal, salah satunya hemodialisis. Nah, kadang-kala pasien juga datang dengan gejala komplikasi lain, ya seperti hipertensi, pasien tensinya 200, HB-nya 6. Nah, pasiennya muntah-muntah, kita harus curiga dia adalah suatu kondisi gagal ginjal. Kadang-kala kita dapatkan gangguan elektrolit, natriumnya rendah, kaliumnya sangat meningkat, dan kadang-kala pasiennya juga sesak. Gambaran laboratoris apa yang kita dapatkan pada pasien gagal ginjal kronis ya? Yang pertama ya, sesuai penyakitnya, apa dasar penyakitnya? Apakah dia DM dulunya ya? Apakah dia hipertensi dulunya? Itu tergantung dari penyakit awalnya. Ya, penurunan fungsi ginjal bisa kita hitung tadi ya melalui kreatinin serum dan penurunan laju glomerulus filtrasi menurut rumus Cockcroft-Gault ataupun laju filtrasi estimasi. Kadar kreatinum saja tidak bisa digunakan untuk memperkirakan fungsi ginjal. Misalnya ini kreatininnya 15 gitu ya. Kita harus hitung dulu bagaimana laju filtrasi glomerulus baik dengan GRFEP ataupun dengan rumus Cockcroft-Gault. Kelainan biokimia darah, misalnya ya pasien-pasien yang datang dengan anemi, peningkatan kadar asam urat ya. Kenapa? Kalau pada gagal ginjal asam uratnya tidak bisa keluar melalui
ginjal, terjadi filtrasi, akibatnya terjadi penumpukan di ginjal. Hiper atau hipokalemi, hiponatremi atau hiperhipokloremi, dan hiperfosfatemi, hipokalsemi, dan asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik gimana gambaran klinisnya? Pasiennya sesak, pernapasannya kusmol, ya, mulutnya bau, bau apa? Bau uremi. Beda kalau asidosis metabolik pada diabetes mellitus, baunya keton urin, ya, bau buah-buahan. Tapi kalau ini asidosis metabolik ureum, baunya pesing seperti bau urin, ya. Kelainan urinalisisnya didapatkan protein urin, kadang didapatkan hematuria, leukosituria, silinder case, dan isotenuria. Gambaran radiologinya bagaimana? Kalau pasiennya penyebabnya adalah batu, bisa tampak batu radio opak pada foto polos abdomen. Pada pyelografi intravena ini jarang kita lakukan. Kenapa? Pyelografi intravena kita memberikan obat-obat kontras. Obat kontras itu kalau gagal ginjal, kontrasnya nggak bisa keluar melalui filtrasi glomerulus, malah menyebabkan kerusakan ginjal yang berat. Sehingga IVP tidak kita kerjakan pada gagal ginjal. Jadi kalau pasien nih ada batu ginjal, tapi fungsi ginjalnya turun, nggak boleh kita lakukan IVP. Bisa kita lakukan CT scan saja, ya. USG ginjal juga kita bisa lihat ukuran ginjal apakah mengecil, korteksnya menipis, atau batas antara korteks dan medulanya menipis, ya. Adanya hidronefrosis, batu ginjal, kista atau massa kalsifikasi ini juga bisa menandakan bahwa pasien ini menderita gagal ginjal. Penyebabnya apa, ya? Pemeriksaan renografi ini jarang dilakukan kalau ada indikasi saja, seperti misalnya kita curiga pasien ini penyakit stenosis, arteri stenosis renalis, ya, itu bisa dilakukan renografi. Kemudian biopsi dan pemeriksaan histopatologi. Kapan kita kerjakan pemeriksaan biopsi histopatologi ginjal? Ini apabila didiagnosis secara non-invasif yang tidak bisa ditegakkan. Misalnya ini pasiennya gagal ginjal, tapi gagal ginjalnya belum stadium akhir. Misalnya protein urin hanya kurang dari 30, pasiennya udem, ya. Kita nggak bisa negakkannya dengan apa? Bisa kita lakukan biopsi. Jadi tidak semua pasien gagal ginjal kita lakukan biopsi, ya. Biopsi dilakukan untuk mengetahui etiologi, kemudian menetapkan terapi, prognosis, dan mengevaluasi terapi yang diberikan. Contohnya apa? Pada pasien-pasien sindroma nefrotik, pada lupus nefritis. Ini stadium berapa sih lupus nefritisnya? Kenapa? Itu untuk mendiagnosisnya, kemudian melakukan terapi. Ya, biopsi ginjal, ya. Apakah semuanya boleh dilakukan biopsi ginjal? Ini tidak seluruhnya bisa boleh kita lakukan biopsi ginjal. Salah satunya ada yang tidak boleh, ya. Bagaimana kita tidak boleh melakukan biopsi ginjal apabila ukuran ginjal sudah mengecil, ya, contracted nih, bukan contracted. Contracted kidney, ya, ginjal polikistik, hipertensi yang tidak terkendali, infeksi pada perinefrik, gangguan pembukuan darah, ya, gagal napas, dan obesitas. Ini yang tidak boleh dilakukan biopsi dan pemeriksaan histopatologi ginjal, ya. Penatelasan pada gagal ginjal sebenarnya tergantung penyakit dasarnya apa. Jadi kalau penyakit dasarnya diabetes mellitus, diabetesnya harus kita atasi sehingga tidak terjadi progresivitas pada gagal ginjalnya, ya. Pencegahan terapi pada kondisi-kondisi komorbid, ya. Kemudian memperlambat perburukan atau progresivitas fungsi ginjal, misalnya dari stadium 3A, jangan sampai dia cepat ke 3B, atau dari stadium 2 langsung ke stadium 5. Nah, ya, kita hindari progresivitas penyakitnya. Gimana? Tekanan darahnya harus diatasi, bisa harus kurang dari 140, kemudian kalau dia DM, gula darah harus terkontrol, ya. Nah, pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular. Kenapa? Karena pada pasien gagal ginjal, tekanan darahnya tinggi, komplikasinya bisa penyakit-penyakit kardiovaskular, bisa terjadi penyakit jantung, ya. Pada penyakit jantung apa yang terjadi? Bisa dekomkordis, ya, penyakit jantung hipertrofi, ya, kemudian komplikasi pasiennya bisa stroke karena tensinya darahnya tinggi-tinggi terus, ya. Terapi pengganti ginjal ada beberapa cara, yaitu ada berupa dialisis ataupun dengan transplantasi.
Beberapa rencana tata laksana penyakit ginjal kronik ya apabila masih lebih dari 90, terapi penyakit dasar, kondisi komorbidnya ya. Kalau 60 sampai 89 menghambat progresivitasnya, 30 sampai 50 evaluasi komplikasi ya. Apabila sudah sampai kurang dari 15 harus kita usahakan untuk terapi pengganti ginjal ya. Obat-obat apa saja sih yang kita lakukan, kita berikan ya pada pasien dengan gagal ginjal? Tadi ingat pada pasien gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi. Jadi obat apa yang kita berikan adalah obat-obat hipertensi. Kenapa? Untuk memperkecil risiko kardiovaskuler, juga untuk memperlambat perburukan kerusakan dari nefron tadi ya, sehingga tidak terjadi nefrosklerosis selama makin jelek. Kemudian mengurangi tekanan dari intraglomerulus serta hipertrofi dari glomerulus itu sendiri. Jadi obat, kemudian pencegahan dan terapi pada penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah, terapi penyakit kardiovaskular apa? Salah satunya kan penyebabnya tadi adalah diabetes, maka diabetesnya diatasi, gula darahnya harus terkontrol ya. Ingat, pada pasien gagal ginjal sering terjadi apa? Sudah gangguan di pembentukan gulanya itu sendiri, sehingga kadang-kala pasien dari gagal ginjal sering terjadi hipoglikemi ya, mengendalikan hipertensi. Kalau lemaknya tinggi kita atasi dislipideminya, kemudian kalau dia anemi kita atasi aneminya ya. Kalau terjadi hiperfosfatemia, ya, kelebihan cairan, gangguan simpan elektrolit juga harus kita atasi. Nah, kalau anemia, apa sih yang menyebabkan anemia pada gagal ginjal? Apakah hanya eritropoietin saja? Tidak, ya. Ada beberapa hal yang ikut berperan pada gagal ginjal yang menyebabkan anemia. Salah satunya adalah defisiensi Hp, kehilangan darah, misalnya pasiennya muntah-muntah ya terjadi, atau pasiennya perdarahan, hematuri, kemudian terjadinya masa hidup eritrosit yang pendek akibat terjadi hemolisis karena uremia ya, kemudian terjadi defisiensi asam folat. Untuk penekanan terjadi penekanan sumsum tulang produksi eritrosit akibat uremia dan proses-proses inflamasi baik akut maupun kronik karena terjadi peningkatan sitokin dan growth hormonnya. Akibatnya apa? Inflamasi terus-menerus, heptasidinnya meningkat, peningkatan pada Fe-nya berkurang, akibatnya pasien juga terjadi anemi. Ya, tetapi yang paling dominan adalah defisiensi eritropoietin. Evaluasi anemia dimulai pada saat kapan? Oh, ini HB-nya masih 10, nggak apa-apa. Enggak, kalau kurang dari 10, kita harus lihat ya. Dan hematokritnya bisa kurang dari 30. Apa yang menyebabkan anemia pada pasien ini? Apakah besinya? Apakah ada perdarahan? Apakah ada hemolisis? Ini harus diatasi. Nah, osteodystrofi renal ini juga salah satu komplikasi pada penyakit ginjal kronik yang sering terjadi ya. Akibat penurunan fungsi ginjal, terjadi hiperfosfatemia, peningkatan paratiroid hormon, akibatnya hiperplasi pada paratiroid, akibatnya apa? Peningkatan dari osteofit fibrosa oxa. Jadi banyak mengambil kalsium. Akibatnya apa? Kalau kalsium banyak dipakai, maka kalsium akan menurun. Juga terjadi penurunan dari vitamin D atau kalsitriol ya 125OH, kemudian terjadi akumulasi dari beta 2 mikroglobin, dialisis pada amiloidosis ya, ini akan menyebabkan terjadinya osteodystrofi renal. Untuk mengatasi hiperfosfatemi pada pasien-pasien gagal ginjal sehingga tidak terjadi osteodystrofi renal, maka apa yang dilakukan? Pembatasan asupan fosfat. Asupan fosfat dibatasi berapa? 600 sampai 800 mg per hari. Di mana fosfat ini banyak? Banyak pada makanan-makanan misalnya daging, ikan ya, protein tinggi. Sehingga asupan protein pada pasien-pasien gagal ginjal harus
dibatasi. Ya, pemberian pengikat fosfat seperti garam kalsium, seperti CaCO3, ya, pemberian bahan kalsium mimetik juga bisa diberikan, pemberian kalsitreol, ya, dan pembatasan cairan elektrolit. Berapa sih pasien gagal ginjal ini nggak ada pipis-pipis? Pipisnya berapa? Urinnya berapa keluar? Berapa urinnya sehari? Nah, jadi berapa minumnya boleh? Kita lihat rata-rata minum IWL pasiennya adalah 500 sampai 800, sehingga berapa jumlah urin, berapa IWL-nya ditambahin ya, 500 ditambah urinnya, misalnya urinnya sehari cuma 250 ya, jadi dia cuma boleh minum 750 dalam 24 jam. Kemudian dipertahankan kadar kalium darah dianjurkan 3,5 sampai 5,5 dan pembatasan natrium untuk mengendalikan hipertensi dan terjadinya edema. Kapan dilakukan terapi pengganti ginjal? Apabila sudah stadium 5 di mana laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 ml per menit. Terapi pengganti dapat berupa hemodialisis, peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dokter, izin bertanya, dokter. Ya. Antara hemodialisa sama peritoneal dialisis itu mana yang lebih disarankan ya, dokter? Jadi peritoneal dialisis dua-duanya bagus, ya, tergantung kondisi pasiennya. Peritoneal dialisis itu baik karena pasiennya bisa cuci darah sendiri di rumah, ya, tetapi tetap ada kekurangannya. Misalnya kalau kebersihannya kurang terjaga, dia gampang infeksi, ya. Pasien-pasiennya kadang-kala karena sering terjadi dehidrasi, malahan bukan terjadi. Jadi harus sesuai keluar cairannya dengan enggak. Terus kadang-kadang sering tersumbat, ya. Terus tapi enaknya pasiennya bisa hemodialisis sendiri di rumah. Sedangkan kalau dia hemodialisis dengan mesin, dia harus ke rumah sakit, ya. Semuanya bagus. Terus kalau untuk peritoneal dialisis itu katanya minumnya lebih enggak dibatasi, itu benar apa enggak, dokter? Lebih banyak. Ya, nggak dibatasi karena dia masih keluar. Karena kita kan cuci darahnya dengan selaput membran peritoneal, ya. Jadi dilakukan dulu peritonealnya dibuat dulu oleh dokter bedah. Kalau sudah bisa dipakai, baru dipakai. Kadang-kadang cairannya berlebihan keluar sehingga sering terjadi kekurangan cairan. Jadi dia harus seimbang antara minumnya dengan pengeluaran cairannya. Terlalu berlebihan juga nggak boleh. Karena apa? Bukan berarti kalau dia peritoneal dialisis minumnya nggak dibatasin. Ya nggak juga, tetap dibatasin. Ya, kalau nggak tetap udem juga, nggak sesuai keluarnya nanti. Ya. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lain? Agung mau tanya, Agung. Saya nggak lihat muka Agung ini yang mana. Yang saya lihat ginjal doang. Izin bertanya, dokter. Yang mana Agung ini orangnya? Nggak kelihatan saya. Nah, kenapa? Untuk harapan hidup seseorang yang dikatakan telah harus menjalani terapi pengganti ginjal itu berapa lama ya, dokter? Jadi tergantung etiologi penyakit gagal ginjalnya. Apabila dia dengan diabetes, mungkin prognosisnya tidak lebih baik dibandingkan kalau kita lihat pasien dengan penyakit-penyakit hipertensi, ya, nefropati hipertensi. Kenapa? Kalau DM sering terjadi imunnya jelek, gampang terjadi infeksi. Jadi yang menyebabkan kematian, ya, pada pasien-pasien gagal ginjal yang terapi pengganti ginjal ini bukan akibat kegagalan terapi pengganti ginjalnya, tetapi adalah akibat dari komplikasinya, ya, baik itu komplikasi kardiovaskuler, infeksi, ya, baik itu gangguan cerebrovaskular. Nah, itu yang menyebabkan prognosisnya jelek, ya. Tetapi kalau berapa lama bertahan hidup, banyak yang bisa di atas 5 tahun, ya. Asal dia juga patuh terhadap gaya hidupnya, kemudian pasiennya
cuci darahnya adekuat, ya HD-nya bagus, atau dia peritoneal dialisisnya bagus, nggak pernah infeksi, nah itu di atas 5 tahun banyak. Cuman kalau dia terjadi infeksi, nah itu yang sering, atau akses vaskularnya jelek, ya pada pasien diabetes itu kan sering terjadi aterosklerosis, sehingga endotel kapilernya juga sering jelek, sehingga untuk akses dialisisnya yang sering tersumbat, ya. Kalau tersumbat, kadang infeksi, nah itu yang menyebabkan sering pasien-pasien gagal ginjal yang melakukan terapi pengganti ginjal perburukan. Tapi kalau transplantasi ginjal, kalau baik, kalau ginjalnya sesuai dengan tidak terjadi respon imun akibat ginjalnya, itu bagus. Di Jambi ada beberapa pasien yang melakukan transplantasi ginjal, sampai sekarang masih sudah 5 tahun dia masih bertahan tanpa cuci darah. Ya. Baik dokter, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Dokter, izin bertanya, Ya. kalau misalnya pasiennya ada riwayat hipertensi, terus ada juga diabetes, untuk mencegah dia ke arah penyakit gagal ginjal kronik, itu bagaimana dokter? Jadi kalau pasiennya diabetes ataupun hipertensi, ya, diabetes kan ada komplikasi makro dan mikrovaskularnya. Komplikasi mikrovaskularnya salah satunya adalah nefropati, ya, nefropati diabetik, bisa terjadi gagal ginjal kronik. Salah satu pencegahannya kontrol gula darah, kontrol resiko kardiovaskularnya. Kalau tekanan darahnya tinggi, harus tekanan darahnya di bawah dari 140/90, ya. Kemudian apa? Kondisi hiperlipideminya juga harus diatasi, sehingga untuk gagal ginjalnya dia harusnya, misalnya pasien diabetik itu 10 tahun sudah gagal ginjal, tetapi dengan terapi yang adekuat, dengan kadar gula darahnya terkontrol dengan baik, ya, kemudian tekanan darahnya terkontrol dengan baik, bahkan sampai 30 tahun orang dengan penyandang diabetik masih bisa hidup tanpa gagal ginjal, ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lain? Dokter, kalau izin bertanya dokter, Ya. Kan penyakit gagal ginjal kronik ini irreversible, ginjalnya nggak bisa kembali lagi, berarti terapinya itu seumur hidup dong dokter? Nah, kita kembali ke pengertian, ya. Pengertiannya apa tadi? Penyakit yang bersifat irreversible. Artinya tidak bisa kembali normal. Berapa lama kita bilang dia gagal ginjal? Apabila lebih dari 3 bulan. Nah, jadi kalau dia sudah sampai ke stadium 5, ya, udah stadium 5 nih, kidney failure, ya nggak mungkin lagi dia balik ke stadium G4 ataupun G3B. Ya, kalau dia sudah terapi pengganti ginjal, ya seumur hidup dia terapi pengganti ginjal. Kecuali dia akut kidney injury, akut on chronic, ya, akut on chronic CKD. Misalnya nih, pasiennya DM, nefropati, kemudian ada infeksi, terjadinya gagal ginjal. Dia sudah gagal ginjal, tapi stadiumnya masih stadium G2. Tapi ketika ada infeksi, seolah-olah dia stadium G4 atau G5, ya, seolah-olah, padahal dia baru G2. Nah, itu akut on chronic CKD. Jadi kalau seperti itu, ada yang kok dia sudah cuci darah terus bisa nggak cuci darah lagi sih? Nah, itu sebenarnya bukan gagal ginjal renal failure, bukan karena kidney failure, tapi masih stadium G1 masih sampai G4. Sehingga dia cuci darah, kenapa? Karena ada akutnya, bukan karena dia gagal ginjal kronisnya. Ya, kalau sudah sekali cuci darah terus? Enggak juga. Jadi tergantung dari stadiumnya. Kalau sudah G5, ya nggak mungkin dia jadi G4 lagi. Ya, kalau sudah grade 5, nggak akan kembali ke grade 4. Kecuali akut on kronik. Misalnya, dia ada batu ginjal. Ya,
batu ginjal sumbatannya diatasi, ya dia balik lagi sehat seperti orang semula. Tetapi nih, dia gagal ginjal, tetapi udah lama batunya nggak diangkat-angkat. Setelah di USG sudah sudah sklerosis semua, ya nggak bisa lagi dia kembali walaupun batunya sudah dibuang, ya. Dan dia akan tetap harus cuci darah seumur hidup, ya. Terima kasih dokter. Ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi yang untuk renal artery stenosis kan terjadi hipertensi. Terus jika diberi obat, maka hipertensinya tetap ada gitu. Jadi gimana? Kenapa itu bisa terjadi, dokter? Dan gimana tindak lanjutnya gitu, dokter? Nah, jadi kalau ini kelihatan ya, slide saya kelihatan ya. Slide-nya masih kelihatan nggak, Dek, nih? Kelihatan, dokter. Kelihatan ya. Jadi kalau ini ginjal masih normal ya, ada tekanan arteriol, aferen, arteri eferen ya. Kalau sudah terjadi gagal ginjal, dia terjadi sklerosis. Kita berikan obat, dia hanya melebarkan sedikit pembuluh darah melalui yang RAA sistem. Sehingga obat-obat yang kita berikan pada gagal ginjal kronis, ya, kalau pasiennya sudah cuci darah, itu efeknya bukan hanya untuk menurunkan sini saja, tetapi kita memberikan obat yang lain seperti golongan-golongan beta blocker, ya, golongan yang bukan hanya ACE inhibitor atau ARB saja, tetapi golongan sentral juga bisa seperti klonidin, ya. Itu untuk menurunkan tekanan darahnya. Tetapi kalau dia sudah terjadi sklerosis, walaupun kita berikan obat-obat golongan renin angiotensin blocker, ya, dia akan tetap tinggi. Maka kita pakai obat-obatan yang sentral, ya. Apa golongannya? Seperti klonidin, ya, atau kita bisa pakai golongan-golongan beta blocker atau CCB diltiazem misalnya, ya, atau amlodipin, itu kita bisa pakai. Jadi salah satunya kalau RAA sistemnya ya akan tetap tinggi kalau cuma hanya satu saja yang kita pakai. Karena dia sudah sklerosis, sudah tersumbat. Kalau bagaimanapun dia akan tetap meningkat. Ya. Baik, terima kasih, dokter. Ada yang lain? Saya, dokter. Iya. Siapa? Fajar, dokter. Fajar, ya. Kenapa Fajar? Tadi kan ada radiologi pielongrafi antegrad sama retrograd, dokter. Tadi Ya. Indikasinya apa ya, dokter? Jadi indikasi tergantung penyakit etiologi dari gagal ginjal itu sendiri. Kalau kita lihat gagal ginjal itu kan banyak penyebabnya, ya. Yang dilakukan arteriografi apabila kita curiga nih pasiennya gagal ginjal, nya masih stadium grade 2, tensinya 200 terus. Apakah ada sumbatan? Nah, di arteriolnya nggak bisa. Kadang-kadang kamu mau pakai stetoskop dengerin murmurnya dengan bruitnya, itu kadang nggak kedengaran, Dek. Jadi kita bisa lihat itu di mana sumbatannya. Ya, itu indikasi kita pakainya. Dan ya alat ini agak susah karena nggak seluruh rumah sakit ada. Bahkan rumah sakit tipe B aja banyak yang nggak punya, ya. Yang punya ya cuma USG doang sama BNO, ya. Mau cari arteri reanografi nggak ada barangnya, ya. Mana tadi? Ya. Mau pielongrafi arteri retrograd ini biasanya pasien-pasien yang kita curiga sumbatan, misal batu ya, atau ada sumbatan, kan nggak selalu batu, bisa saja terjadi struktur, ya, struktur pada saluran traktus urinariasnya. Jadi di mana sih yang didapatkan? Nah, itu kita bisa pakai. Yang kita ada paling ya USG ginjal sama CT scan. Itulah yang bisa kita kerjakan. Kalau angiografi susah didapatkan, alatnya yang nggak ada, ya. Tapi kalau sudah gagal ginjal kronis,
Kalau sudah end stage renal disease, ya USG aja kelihatan. Gimana kelihatannya? Ginjalnya mengecil, ya. Batas korteks dan medulanya udah nggak jelas lagi. Jadi tergantung penyebab dari ginjal itu sendiri, ya. Ada pertanyaan Baik, lain? dokter. Terima kasih, Ya. dokter. Izin bertanya, dokter. Ya, siapa ini? Nggak kelihatan. Nimas, dokter. Dimas, ya. Jadi dokter tadi kan pada pasien ACKD yang AKI dalam stadium CKD itu kan ada yang dilakukan HD ya dokter. Nah itu apa saja dokter indikasinya untuk dilakukan HD pada pasien ACKD dokter? Nah, nanti kita belajar dengan hemodialisis lagi. Ya, ini sudah beda bagian, tapi nggak apa-apa saya jelaskan sedikit. Jadi akut, apa saja indikasi AD, itu ada yang gampang kita ingatnya. A, I, U, E, O. Ya, apa sih A? Asidosis. Apa E? Urem. A, I, intoksikasi. Misalnya gara-gara keracunan alkohol. Ya, itu akut juga kan? A, I, U, apa? Uremia. Apalagi O, obat-obatan, intoksikasi obat-obatan. Gangguan elektrolit. Gampang ya? Kalau itu indikasi akut on kroniknya. Jadi ada gangguan elektrolit, ada udem paru, ya. Misalnya pasien dekom nih, gangguan ginjal, akut kidney injury gara-gara cardiorenal syndrome. Cairannya nggak bisa ditarik, itu kita bisa pakai hemodialisis, ya. Tapi nanti kita masuk lagi ke bab hemodialisis. Berarti pada pasien AKI yang tidak dalam stadium CKD juga bisa dokter ya? Bisa. Bahkan nih pasien COVID nih yang lagi rame ya. Pasien COVID kan banyak tuh. Bisa terjadi gangguan pada ginjal, itu bisa di HD. Kalau udah sehat ya nggak di HD lagi. Pasien sepsis bisa HD. Ya. Baik, terima Atau kasih, pasien obstruktif misalnya ada hidronefrosis, pasiennya CA cervix, ada hidronefrosis, nggak bisa operasi kan pasiennya di HD dulu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup sekian ya, udah mau sore ya. Mohon doanya ya, adik-adik ya, buat guru dan guru kita ya, Dokter Hasan supaya cepat sehat ya, langsung bisa melewati penyakitnya ya. Mudah-mudahan bisa ngajar kalian lagi ya. Mohon doanya ya dek ya. Rasa cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.